Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kenikmatan kepada kita semua sehingga dapat berjumpa dengan bulan yang penuh berkah dan maghfirah ini, yaitu bulan suci Ramadan 1444 Hijriah atau tahun 2023 Masehi tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat serta salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini perkenankan saya membawakan sedikit materi tentang sejarah puasa di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa sendiri telah dikenal oleh orang-orang zaman dahulu dari bangsa Mesir dan India, juga dikenal oleh bangsa Yunani dan Romawi. Jadi, sejarah puasa sangatlah tua, yang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Ada yang mengatakan bahwa orang-orang paganis itu penyembah patung-patung dari bangsa India masih terus melestarikan puasa sampai sekarang ini. Hanya saja tentu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, namun untuk menenangkan dan mencari keridhaan sesembahan-sesembahan mereka. Bila mereka merasa bahwa mereka telah melakukan hal-hal yang mengundang murka sesembahan-sesembahan mereka. Begitu pula kaum Yahudi dan Nasrani masih terus melestarikan puasa hingga saat ini. Misalnya puasa Nabi Musa alaihissalam, puasa Nabi Isa alaihissalam, dan juga para Hawariyun, yaitu penganut setia atau pengikut setia dari Nabi Isa alaihissalam. Disyariatkan ibadah ini kepada semua umat, menunjukkan bahwa ibadah ini di antara ibadah yang lain itu yang paling agung dalam menyucikan rohani, membersihkan jiwa dan menguatkan sentimental agama dalam hati, serta untuk melengkapi hubungan antara hamba dengan Rabb-Nya Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang berpuasa harus bisa mengontrol keinginan syahwatnya kepada makanan, minuman, dan nafsunya. Ia pun akan ingat bahwa ia tengah berpuasa, sehingga ia selalu dalam keadaan ingat kepada Allah, dan ingat kepada Allah yang terpatri dalam hati hamba adalah di antara faktor yang paling besar dalam memperbaiki seorang hamba. Maka puasa adalah suatu kewajiban atas semua umat, meski berbeda cara dan waktunya. Nabi Muhammad SAW berpuasa hari Asyura atau hari ke-10 pada bulan Muharram sebelum diwajibkannya puasa Ramadan. Bahkan beliau berpuasa Asyura di Mekah sebelum hijrah ke Madinah, seperti yang Imam Bukhari riwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia berkata, yang artinya, dahulu hari Asyura adalah hari di mana kaum Quraisy berpuasa pada masa jahiliyah. Adalah Rasulullah SAW berpuasa pada hari Asyura. Tatkala beliau datang ke Madinah, beliau juga berpuasa padanya dan memerintahkan orang-orang untuk berpuasa padanya. Lalu ketika turun wajib berpuasa Ramadan, barang siapa yang mau ia boleh berpuasa padanya. Barang siapa yang mau ia boleh juga untuk tidak berpuasa padanya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Karena itu beliau SAW bersabda, man sa'a shoma wa man sa'a tarokah. Barang siapa yang mau ia boleh berpuasa Asyura atau juga boleh untuk meninggalkannya. Hadis riwayat Muslim. Hanya saja puasa Asyura menurut pendapat yang rajah atau pendapat yang kuat tidaklah diwajibkan atas Rasulullah SAW dan kaum mukminin, namun hanya sekedar puasa sunnah semata. Dalilnya adalah seperti riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, yang artinya Nabi Muhammad SAW datang di Madinah dan beliau SAW lihat kaum Yahudi berpuasa Asyura. Beliau pun bertanya, apa ini? Mereka menjawab, ini hari baik di mana Allah menyelamatkan Musa dan Bani Israel pada hari tersebut dari kejaran musuh mereka. Lalu Musa pun berpuasa padanya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, aku lebih berhak terhadap Musa daripada kalian. Lalu beliau SAW memerintahkan orang-orang untuk berpuasa padanya.
Pada tahun kedua Hijriah, pada malam kedua dari Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa atas kaum muslimin dengan firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Firman Allah telah diwajibkan atas kalian mengindikasikan bahwa puasa jenis apapun tidak diwajibkan atas mereka sebelum itu. Karena itulah kebanyakan para ulama berpendapat bahwa sebelum diwajibkan puasa Ramadan, tidak ada puasa yang diwajibkan atas umat ini sesuai dengan ayat di atas. Dan juga berdasarkan apa yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Muawiyah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ini adalah hari Asyura, sedangkan Allah tidak mewajibkan atas kalian untuk berpuasa padanya. Namun aku berpuasa pada hari Asyura. Barang siapa yang suka, ia boleh berpuasa, ataupun bisa pula baginya untuk tidak berpuasa." Adapun firman Allah, ayyamam ma'dudat, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 184, ada yang mengatakan itu adalah hari-hari bukan pada bulan Ramadan yang jumlahnya 3 hari. Ada lagi yang mengatakan bahwa maksudnya adalah hari-hari Ramadan. Karena itu dijelaskan dalam ayat selanjutnya, Syahrul Ramadan, beberapa hari yang ditentukan, itu ialah bulan Ramadan. Itu dijelaskan dalam Al-Baqarah ayat selanjutnya, yaitu ayat 185. Para ulama mengatakan bahwa kaum muslimin dulu pada awalnya diberi pilihan antara berpuasa atau membayar fidyah, yaitu berdasarkan firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskinan wa man tata'a khairan fahuwa khairul lah wa antadawmu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankan jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 184. Kemudian adanya pilihan di atas dihapuskan hukuman atau dinasah, sehingga dimansuhkan dengan diwajibkannya puasa Ramadan itu sendiri oleh ayat selanjutnya dengan firman-Nya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, faman syahada minkumus syahrun falyasum. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan hikmah dari hal tersebut adalah adanya tahapan atau tadarruj, berangsur-angsur, tidak seketika, dalam menetapkan suatu syariat dan memberikan keringanan pada umat ini. Karena ketika mereka tidak terbiasa berpuasa, maka ditentukan puasa atas mereka dari awal mula, maka tentu merasa berat. Karena itu pada awal mulanya mereka diberi pilihan antara puasa atau membayar fidyah. Kemudian ketika meyakinkan mereka sudah kuat dan jiwa mereka pun sudah tenang dan merasa mampu dan terbiasa puasa, maka diwajibkan atas mereka berpuasa, di mana itu disyariatkan dengan berangsur-angsur. Akan tetapi yang sahih adalah bahwa ayat tersebut mansyuh atau dihapuskan hukumnya bagi orang yang mampu untuk berpuasa. Adapun orang yang tidak mampu berpuasa, baik karena telah tua, renta, atau sakit yang tidak ada harapan sembuh, maka ayat tersebut tidaklah dinasah atau dihapuskan. Mereka bisa berbuka dengan memberi makan untuk setiap hari kepada seorang miskin, dan tidak ada qadha atas mereka. Adapun orang selain mereka, maka yang wajib adalah berpuasa bila ia berbuka karena sakit yang menimpa atau dalam perjalanan, maka wajib untuk diqadha. Puasa Ramadan diwajibkan pada tahun kedua Hijriah.
Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa selama 9 kali di bulan Ramadan. Dan jadilah puasa ini suatu kewajiban dan rukun di antara rukun Islam. Orang yang mengingkari kewajibannya berarti ia kafir. Adapun orang yang berbuka tanpa uzur, tanpa mengingkari wajibnya, maka ia telah berbuat dosa besar yang harus dihukum atau ditakzir dan harus dibuat jerah, dan ia harus bertaubat dan mengqadha hari yang ia berbuka padanya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekhilafan dan tingkah laku dan tutur kata yang kurang berkenan. Semoga Allah SWT memberi kita kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa dan selalu beristiqomah berada di jalannya. Semoga bisa bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.